Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, untuk pertemuan hari ini tentang pengaturan nutrisi, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sambil dibuka dulu Zoom-nya, kameranya, untuk saya screenshot bukti kehadiran. Berdoa mulai. Amin, selesai. Semoga diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu dan kepahaman. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Bu Santi mau screenshot. 1, 2, 1, 2, 3. Baik. Hari ini kita belajar tentang pengaturan nutrisi ya. Bu Santi izin share screen. Baik. Untuk materi pengaturan nutrisi, kita akan belajar tentang fisiologi lapar dan kenyang, sistem tubuh yang terlibat, kemudian perubahan atau gangguan pengaturan pada nutrisi. Yang pertama, kita belajar tentang rasa lapar, makan, dan kesehatan. Ya. Sebelumnya kita review terlebih dahulu tentang pencernaan, yaitu proses gastrointestinal, ya, menghancurkan makanan dan menyerap konstituen-konstituen yang ada di dalam tubuh. Kemudian konsekuensi pencernaan, energi diberikan ke tubuh dalam 3 bentuk, yaitu lipid, lemak, asam amino, produk hasil penguraian dari protein, kemudian glukosa adalah zat gula sederhana yang merupakan produk hasil penguraian dari karbohidrat kompleks seperti zat tepung dan gula. Jadi contohnya kalau misalnya ada yang bilang belum sarapan nasi gitu ya, tapi pagi-pagi sudah makan gorengan pisang 3 biji misalnya. Nah, itu kalorinya sudah cukup tinggi ya. Jadi glukosanya sudah cukup banyak. Makanya perlu bijaksana dalam mengkonsumsi makanan. Selanjutnya adalah fase metabolis energi, dibagi menjadi 3. Yang pertama fase sefalik, yaitu fase persiapan, sering dimulai dengan melihat, mencium bau, atau bahkan hanya memikirkan tentang makanan dan berakhir ketika makanan mulai diserap ke dalam aliran darah. Yang kedua adalah fase absorptif, periode yang energinya diserap ke dalam aliran darah dari makanan, memenuhi kebutuhan tubuh. Fase puasa adalah periode yang semua energinya yang tidak tersimpan dari makanan sebelumnya telah digunakan dan tubuh menarik energi dari cadangannya untuk memenuhi kebutuhan energi, berakhir dengan mulainya fase sefalik berikutnya. Nah, pada teori rasa lapar dan makan, kita belajar tentang set point versus positive incentive.
Set point asumtif adalah kebanyakan orang mengartibusikan rasa lapar dan termotivasi untuk makan pada adanya defisit energi. Dan mereka melihat makan sebagai cara sumber energi tubuh dikembalikan ke tingkat optimalnya. Artinya ke energi set point. Nah, set point ini artinya berarti tingkat optimal pada energi tubuh, ya. Kemudian teori set point glukostatik dan lipostatik tentang rasa lapar dan makan dianggap saling melengkapi, bukan saling eksklusif satu sama lain. Teori glukostatik dianggap menjelaskan tentang inisiasi dan penghentian makanan, sementara teori lipostatik dianggap menjelaskan tentang pengaturan jangka panjang. Pengaturan berat badan, set point versus setting point. Di sini asumsi set point tentang berat badan dan makan. Variabilitas berat badan, yaitu teori pengaturan tentang berat badan, menunjukkan bahwa metode terbaik untuk mempertahankan berat badan yang konstan adalah dengan makan tiap kali ada motivasi untuk makan, karena menurut teori ini, fungsi utama rasa lapar adalah untuk mempertahankan set point. Kemudian set point dan kesehatan merupakan dua macam bukti menunjukkan bahwa tingkat tipikal at libitum, yaitu bebas makan, konsumsi ternyata tidak sehat. Artinya kita sebenarnya tidak makan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi makan sesuai dengan yang kita butuhkan. Faktor-faktor yang menentukan apa, kapan, dan berapa banyak kita makan. Nah, faktor yang menentukan apa yang akan kita makan, sebagai contoh, kebanyakan orang memiliki kegemaran terhadap rasa manis, berlemak, dan asin. Nah, pola tipikal preferensi pada setiap orang ini bersifat adaptif. Karena dalam rasa manis dan berlemak biasanya merupakan ciri makanan tinggi energi dan kaya vitamin juga mineral, dan rasa asin merupakan ciri makanan kaya sodium. Sebaliknya, rasa pahit yang tidak disukai kebanyakan orang seringkali berhubungan dengan toksin atau racun. Tampak jelas dari preferensi dan aversi rasa tipikal spesies masing-masing pada orang memiliki kemampuan untuk mempelajari preferensi aversi rasa tertentu. Jadi kadangkala preferensi kesukaan setiap orang itu juga dipengaruhi oleh budaya dalam suatu masyarakat. Contohnya budaya Jawa Tengah, ya, terutama di Jogja dan Solo, masakannya itu cenderung manis. Terus budaya orang suku Padang misalnya cenderung pedas dan bersantan, berlemak. Kemudian budaya orang Sunda misalnya itu cenderung asin karena dipengaruhi oleh budaya. Kemudian pengaturan berat badan melalui perubahan efisiensi penggunaan energi. Di sini pada banyak teori set point tersirat sebuah premis bahwa berat badan sebagian besar merupakan fungsi dari seberapa banyak orang itu makan. Set point dan setting point dalam pengontrolan berat badan, yang pertama berat badan tetap relatif konstan pada banyak individu, ya, banyak individu dewasa yang mengalami perubahan berat badan jangka panjang. Bila asupan makanan seorang subjek dikurangi, maka perubahan metabolik yang membatasi berkurangnya berat badan karena makan banyak. Setelah seseorang kehilangan berat badan dalam jumlah besar, ada kecenderungan bagi berat badan originalnya untuk dicapai kembali begitu subjek kembali ke pola makan dan gaya hidup terkait energi sebelumnya. Artinya, kalau misalnya pengaturan pola makan dan pola hidup itu kembali seperti semula, maka keadaan berat badan itu juga bisa berubah. Faktor yang mempengaruhi kapan kita makan, yaitu kunci untuk memahami rasa lapar, yaitu memahami bahwa menyantap makanan besar menimbulkan stres pada tubuh. Nah, sebelum waktu makan, cadangan energi tubuh berada dalam keadaan seimbang homeostatik.
yang cukup baik, lalu ketika makan besar dikonsumsi, terjadi influksi bahan bakar yang mengganggu homeostatik ke dalam aliran darah. Perasaan lapar yang kuat dan tidak menyenangkan menjelang waktu makan bukanlah derita tubuh meminta makan, melainkan perasaan yaitu sensasi persiapan tubuh untuk makan yang diperkirakan dan mengganggu homeostatis. Artinya pada saat menjelang lapar ya atau merasakan lapar itu sebenarnya adalah keadaan tubuh ya. Keadaan tubuh untuk mempersiapkan berapa kebutuhan yang diinginkan. Nah, kebutuhan yang diinginkan itu ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang, karena setiap individu dengan individu yang lain berbeda. Dilihat dari apanya? Ya, dari berat badan, tinggi badan, kemudian usia, jenis kelamin, itu perhitungannya berbeda. Nah, kalau dalam perhitungan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 29 tahun 28 tahun 2019 itu nanti Bu Santi share-kan undang-undangnya, itu ada perhitungannya ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi seberapa banyak kita makan adalah sinyal kenyang, SAM eating atau makan pura-pura, appetizer effect dan rasa kenyang, besarnya porsi makan dan rasa kenyang, pengaruh sosial dan rasa kenyang, kemudian rasa kenyang spesifik sensori. Fisiologis tentang rasa lapar dan kenyang, peranan glukosa darah, proses otak, proses traktus gastrointestinal, kemudian peptida lapar dan kenyang, dan serotonin rasa kenyang. Treatment CBT, terapi psikososial ya, di mana hipotalamus adalah pusat pengendali selera makan terbesar. Ada 2 daerah pada hipotalamus yang merupakan pusat terpenting, yaitu nukleus lateral dan nukleus ventromedial. Nah, nukleus lateralis ini terletak di setiap sisi lateral hipotalamus dan berperan sebagai pusat lapar. Ya. Kemudian pada nukleus ventromedial adalah pusat rasa kenyang, di mana stimulasi di daerah ini akan menyebabkan perasaan kenyang sehingga tidak mau makan. Kemudian obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Beberapa cara penanganan pada obesitas yaitu leptin atau pengaturan lemak tubuh dan obat-obatan serotogenik dan penanganan obesitas seperti operatif untuk pengurangan lemak. Fisiologi lapar dan kenyang, pengaturan nutrisi ya, asupan makan mengakibatkan lapar, kemudian pada saat makan menimbulkan rasa kenyang dan menentukan berat badan. Pusat pengaturan makan yaitu nukleus lateral hipotalamus, kemudian pusat kenyang adalah nukleus ventromedial hipotalamus. Ada 4 hipotesis tentang pengaturan asupan makanan, yaitu hipotesis lipostatik, good peptide, glukostatik, dan termostatik. Hipotesis lipostatik, yaitu jaringan adiposa memproduksi sinyal humoral yang mengatur proporsi kadar lemak dalam tubuh, merangsang hipotalamus menurunkan asupan makanan, dan meningkatkan keluaran energi. Penurunan kadar leptin terjadi pada puasa, penurunan fungsi tiroid, dan peningkatan sekresi glukokortikosteroid atau kortisol dan kortikosteron. Kemudian hipotesis good peptide, ya, di mana makanan berada dalam saluran pencernaan menyebabkan pelepasan 1 atau lebih polipeptida yang merangsang hipotalamus untuk menghambat asupan makanan. Leptin bekerja jangka panjang, pada good peptin bekerja jangka pendek. Kemudian hipotesis glukostatik, yaitu peningkatan penggunaan glukosa di hipotalamus yang menimbulkan sensasi kenyang. Nah, pada diabetes mellitus atau penyakit gula, polifagia terjadi karena kadar glukosa darah tinggi,
Tapi penggunaan glukosa oleh sel darah rendah karena defisiensi insulin ya berhubungan dengan kinerja dari pankreas. Hipotesis termostatik yaitu penurunan suhu tubuh di bawah set point yang merangsang nafsu makan dan meningkatkan suhu tubuh di atas set point menghambat nafsu makan. Nah, ini yang menyebabkan kalau kita di tempat dingin ya, biasanya kita merasa mudah lapar ya. Sedangkan di cuaca yang panas atau hangat kita biasanya tidak mudah lapar. Faktor lain adalah distensi saluran pencernaan, penghambat nafsu makan, kontraksi pengosongan lambung, ya, merangsang nafsu makan, dan brown fat, yaitu bentuk khusus lemak tubuh pada bayi lebih besar daripada orang dewasa, ya. Terdapat di skapula leher, pembuluh darah besar di torak dan abdomen, dipersarafi oleh saraf simpatis yang merangsang pengeluaran norepinefrin untuk meningkatkan lipolisis yang mengandung mitokondria. Asupan makanan vs berat badan. Berat badan itu bergantung pada keseimbangan antara asupan kalori dan penggunaan kalori, intake dan output makanan. Pengaturan makanan tidak hanya berkaitan dengan pengaturan waktu makan ke waktu makan berikutnya, tetapi juga mempertahankan berat badan pada set point. Nah, sistem tubuh yang terlibat yaitu sistem saraf untuk komunikasi dan refleks lapar kenyang, sistem endokrin untuk komunikasi dan respon tubuh jangka panjang melibatkan hormon, sistem pencernaan untuk pengolahan makanan menjadi nutrien dan zat sisa, sistem muskuloskeletal, organ efektor dan pemberi umpan balik, sistem kardiovaskuler, transportasi nutrien dan zat sekresi, dan sistem perkemihan, penyerapan nutrien yang masih dibutuhkan, dan pembuangan zat sisa metabolisme melalui kandung kemih. Kemudian ini kebutuhan nutrisi, ya, kita tahu ada anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Di mata kuliah anatomi fisiologi sudah ada, ini refresh kembali. Ada kelenjar ludah, kemudian faring, esofagus, liver, lambung, ya, gallbladder, small intestine atau usus kecil, usus halus, large intestine, usus besar, rektum, dan anus. Nutrisi adalah segala sesuatu yang dimakan, ya, sesuai dengan bagaimana tubuh menggunakannya. Nutrien merupakan zat kimia organik dan anorganik yang ditemukan dalam makanan. Nutrien esensial, ya, itu adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ini kita sudah paham ya kalau karbohidrat itu apa. Nah, karbohidrat adalah sumber energi utama ya yang dipecah menjadi monosakarida, disakarida, polisakarida, dan glikogen. Metabolisme pada karbohidrat ada glikogenesis, glukogenesis ya, glikogenolisis ya. Kemudian basal expenditure energi kebutuhan pada laki-laki dan perempuan. Ini ada perhitungannya. Kemudian fungsi utama protein untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan. Sumbernya bisa dari hewani, bisa dari nabati, ya, tumbuhan. Asupannya 10-15%. Lemak adalah sumber energi paling besar, ya. Asupannya 35-40%. Air merupakan penyusun dari seluruh berat badan 60-70%. Vitamin ada yang larut dalam air, yaitu C dan B, larut dalam lemak, A, D, E, dan K. Kemudian mineral adalah elemen esensial non-organik ya, sebagai katalis dalam reaksi biokimia. Metabolisme adalah semua perubahan yang terjadi terus-menerus di dalam tubuh sebagai hasil aktivitas dari jaringan.
Kemudian proses suplai makanan ke sel tubuh ada ingesti, yaitu intake makanan dari lingkungan ke dalam tubuh, dari pemasukan makanan ke dalam tubuh, pengunyahan, dan menelan, waktunya 5-15 detik. Kemudian digesti, perubahan fisik dan kimia makanan untuk dapat diabsorpsi. Ya, prosesnya 1-4 jam. Misalnya nasi menjadi monosakaridat, protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak. Absorpsi ini masuknya partikel zat makanan dari saluran pencernaan ke dalam pembuluh darah dan limfe. Kemudian transportasi adalah proses masuknya zat makanan yang larut dalam lemak maupun air ke dalam sel, ya. Kemudian glikogenolisis, yaitu proses tubuh bila terjadi peningkatan kebutuhan energi. Alat bantu untuk mencapai sel ada insulin sebagai transport glukosa dan asam amino melewati membran sel, dan growth hormone memfasilitasi asam amino, yaitu protein, ya, pecahan dari protein ke intrasel. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi pola diet ada status kesehatan, bisa fungsi pencernaan, keadaan penyakit, kultur atau budaya dan agama, seperti yang tadi Bu Santi jelaskan, ya. Di setiap budaya atau suku mempunyai ciri khas masing-masing. Usia tentu saja, jenis kelamin, pekerjaan. Nah, pekerjaan ini juga sangat mempengaruhi pola diet, ya. Ada yang pekerjaannya duduk misalnya, tidak pernah jalan, ya. Ada yang pekerjaannya banyak fisik, ya. Kemudian status sosioekonomi berkaitan dengan pola pemenuhan nutrisi, ya, atau daya beli nutrisi, kebutuhan gizi, pilihan pribadi, faktor psikologis, alkohol dan obat, kesalahan informasi dan keyakinan terhadap makanan. Kebutuhan nutrisi ada kalori, protein, lemak, vitamin, dan mineral, juga cairan. Komposisi diet, kebutuhan dalam tubuh, karbohidrat 45-50%, lemak 35-40%, dan protein 10-15%. Nah, menghitung kebutuhan nutrisi, ya, ini ada BEE, ada REE pada laki-laki dan perempuan. Kemudian ada activity factor, jadi ini adalah faktor kegiatan fisik, ya. Aktivitas ada dalam golongan sangat ringan, banyak duduk bed rest, ringan pekerjaan kantoran dan IRT, sedang petani, mahasiswa aktif, berat atlet, tentara, ya, sangat berat, pandai besi, pekerja konstruksi baik wanita maupun laki-laki. Nah, kemudian kebutuhan kalori pada anak, ya, pada bayi baru lahir ini 150 kilokalori dikalikan berat badan per hari, ya. Kemudian kebutuhan proteinnya ini masing-masing ada. Kita bisa nanti melihat yang dari peraturan Menteri Kesehatan. Kita lanjut saja. Kemudian gangguan pemenuhan nutrisi ada gangguan ingesti, sekresi, absorpsi, transportasi, dan metabolisme. Dampaknya bila kekurangan dari kebutuhan dapat menyebabkan penyakit marasmus, kwashiorkor, dan anemia, yaitu kekurangan energi kronis, ya. Kalau kelebihan dari kebutuhan bisa menyebabkan obesitas dan overweight. Nah, penilaian status nutrisi bisa menggunakan pengukuran antropometri, yaitu body massa index. Nah, silakan dikerjakan masing-masing, dihitung masing-masing BMI kalian, ya. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter. Contohnya misalnya Mbak siapa PJ-nya? Mbak Marita. Mbak Merita. Mbak Menik. Menik, Bu. Oh ya, maaf. Mbak Menik berat badannya berapa? Kayaknya 40, Bu. 40. Tinggi badannya? 151.
Oke, kita hitung ya sebagai contoh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. 40 dibagi berat badannya, tinggi badannya 151. 1,51 kali 2. 40 dibagi 3,02. Berarti 13,24. Ini masih karena kurang dari 20, berarti masih underweight. Nah, artinya ditingkatkan lagi kebutuhan gizinya, ya, meningkatkan asupan nutrisinya. Kemudian kalau 20 sampai 25 normal, 25 sampai 30 overweight, kalau kurang dari 30 obesitas, ya. Kemudian berat badan relatif. Nah, ini sering kalian bilang berat badan ideal. Jadi kalau tadi Mbak Menik bilang tinggi badannya itu adalah 151, berarti dikurangi 100 itu 51 ya. Dikurangi 10 itu adalah 10%, berarti berapa? 51 dikurangi 10% dari 51. Nah, itu yang menjadi berat badan relatif. Kemudian ada triceps skin fold. Nah, ini jarang dihitung ya, mungkin untuk atlet gitu ya, atau orang yang ingin meningkatkan berat badan menjadi ideal gitu ya. Ini bisa diketahui cara perhitungannya seperti ini. Kemudian lingkar lengan atas ini juga untuk menilai, sering dipakai untuk menilai status gizi. Lingkar lengan atas kurang dari 12, gizi buruk. Lingkar lengan atas 12 sampai 13,5, gizi kurang. Lingkar lengan atas lebih dari 13,5 adalah gizi normal. Nah, ini sering dipakai untuk menghitung status gizi pada ibu hamil. Kemudian data biokimia, hemoglobin dan hematokrit dipengaruhi oleh Fe, B12 dan protein, kemudian albumin, transferin, jumlah limfosit ya. Yang kelima balance nitrogen, yaitu penyimpanan protein dalam tubuh. Tes yang digunakan adalah blood urea nitrogen dan urea urin nitrogen. 6. Ekskresi kreatinin merefleksikan massa otot, kemudian produk akhir kreatinin adalah kreatin, dikeluarkan pada waktu metabolisme otot rangka. Riwayat diet pada kebiasaan makan, waktu, jenis, dan jumlah, kemudian makanan yang tidak disukai, yang disukai menimbulkan energi, dan pembatasan makanan seperti diet khusus, budaya, intake cairan. Penggunaan vitamin dan mineral, problem diet, nafsu makan, ya. Kemudian kesulitan mengunyah dan menelan. Riwayat kesehatan bisa karena DM, ya, penyakit hati atau fatty liver, tumor, batu ginjal, ulkus, gangguan pada intestin atau usus, liver atau hipotiroid. Kemudian pengkajian. Nah, pada pengkajian status gizi ya, di sini dinilai dulu status nutrisinya, riwayat diet dan pengobatan, manifestasi klinis ya, rambut, mata, lidah, membran mukosa, neurologis, vitalitas, kardiovaskular, otot, dan GIT. Kemudian masalah keperawatan yang sering ditimbulkan pada masalah gizi. Yang pertama, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Ya. Kedua, perubahan nutrisi lebih dari kebutuhan pada obesitas. 3, perubahan pemeliharaan kesehatan aktual yang terjadi saat ini atau potensial yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perencanaan pada asuhan keperawatan diterapkan dia seimbang, penilaian status nutrisi, perubahan gaya hidup, berkurang atau tidak adanya tanda malnutrisi, meningkatkan kemandirian dalam menggunakan alat bantu makan. Intervensi, konseling edukasi, menstimulasi nafsu makan, membantu klien
makan sesuai dengan tingkat kemandirian, dan jenis bantu makan. Nah, ini contoh latihan, nanti bisa dicoba. Kemudian perubahan atau gangguan pengaturan nutrisi bisa karena diabetes, dislipidemia, obesitas, hipertensi, gagal ginjal, gagal jantung kongestif, penyakit hati, penyakit lambung, osteoporosis, gout arthritis, pra dan pasca bedah. Itu untuk materi hari ini. Sebentar Bu Santi mau share dulu untuk peraturan Menteri Kesehatan tentang perhitungan gizinya ya. Nah, ini Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Tentu saja karena sudah melihat karakteristik ya masyarakat Indonesia. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ada yang ingin tahu, misalnya tadi Mbak Menik kok ternyata kurang berat badan idealnya gitu ya. Nah, terus bagaimana Bu cara saya memenuhi kebutuhan nutrisinya? Bisa lihat angka kecukupan dari gizi di tabel ini ya. Tabel ini melihat di kecukupan gizinya dari kelompok umur. Di sini ada bayi ya, kemudian ada laki-laki, kemudian ada perempuan sesuai dengan range usianya, kemudian ada ibu hamil dan menyusui. Tadi karena Mbak Menik, usianya berapa Mbak Menik? Umurnya? 19 tahun, Bu. Oke, ini ya berarti ya 19 sampai 29 tahun. Nah, berat badan idealnya itu 55 kilo, tinggi badannya ideal itu 159. Energi yang dibutuhkan itu 2.250 kilokalori per hari. Proteinnya berapa? 60 gram. Lemaknya 65 gram. Karbohidratnya 360 gram. Seratnya 32 gram. Minumnya 2,350 liter per hari. Jadi ini angka kecukupan kebutuhan nutrisi pada Mbak Menik ya. Nanti setiap orang berbeda-beda. Dilihat dari jenis kelamin, umur, berat badan, dan tinggi badan. Begitu. Ini nanti Bu Santi share juga di di Skalsa. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Mengapa nutrisi sangat diperlukan dan kenapa harus seimbang? Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan sebelum Bu Santi jawab, mungkin ada diskusi, ada teman lain yang ingin menjawab. Kenapa nutrisi sangat diperlukan? Nah, baik, jawabannya mungkin sama-sama kita belajar ya. Kalau misalnya Mbak Menik dalam kegiatan sehari-hari butuh energi tidak untuk melakukan kegiatan? Butuh, Bu. Nah, contoh sederhananya itu. Kenapa kita butuh makan? Karena kita butuh